513 versus proporsi jumlah mahasiswa kelas 512 yang menggunakan kacamata, misalnya gitu ya. Kalau data dependent itu misalnya berat seseorang, misalnya berat kelas masing-masing mahasiswa di kelas 513 misalnya. Berat di awal penerimaan dulu sama berat nanti setelah lulus berapa misalnya gitu ya. Dulu umumnya waktu masuk kuliah sama setelah beberapa bulan atau 2 tahun kuliah pada tambah berat atau tambah ringan? Tambah berat, Pak. Berarti hidupnya enak ya? Atau malah nggak enak, jadi makan terus gitu. Berusaha melupakan. Kalau stres makan. Ya secara umumnya kalau manusia bertambah umurnya kan dia kan linear, berat badan juga bertambah ya. Iya, jadi tujuan dari chapter ini adalah memperluas metode untuk estimasi nilai parameter populasi dan metode untuk melakukan uji hipotesis di mana melibatkan 2 dataset ya, sampel dataset gitu ya. Kalau yang bab 78 kan satu dataset ya. Jadi dengan 2 dataset ini kita bisa menarik kesimpulan tentang perbedaan, misalnya perbedaan proporsi atau perbedaan rata-rata dari 2 dataset. Contoh-contoh penggunaan yang misalnya yang pertama ini adalah tentang berat manusia atau umumnya berat mahasiswa ya. Antara kalau ini katanya di Amerika sana ada semacam mitos bahwa freshman 15 gitu ya. Freshman 15 itu artinya begitu dia masuk tingkat 1 itu misalnya beratnya 65, begitu dia akhir dari semester 1 atau awal semester 2 beratnya tambah misalnya 7,5 kilo jadi 72,5 kilo gitu ya. Atau misalnya mau menguji klaim tentang penggunaan vaksin pada 2 sampel populasi yang berbeda, satu dikasih vaksin, satu dikasih placebo. Placebo adalah obat tipu-tipu ya, apa ya? Bukan tipu ya, apa ya? Biasanya cuma tepung sama gula atau ya tepung sama gula aja gitu. Karena secara alami tubuh manusia itu mestinya bisa menyembuhkan dirinya sendiri ya, nggak perlu banyak minum obat ya. Biasanya kalau minum obat itu kalau sudah terpaksa aja misalnya. Ya kata misalnya udah demam 3 hari gitu ya, baru minum obat. Kalau demam sehari masih semang-semang gitu ya, jangan dipaksakan minum obat ya. Karena obat kalau sedikit memang jadi obat. Kalau kebanyakan tiap hari minum obat ya jadi racun akhirnya. Numpuk di hati. Kemudian ada untuk menguji efektivitas Lipitor ya. Lipitor itu kan udah ada yang pakai Lipitor nggak sih? Obat penekan kolesterol ya.
Saya punya teman di kantor 2 orang kayak gitu, masih muda, umur 30-an, awal 30-an atau akhir 20-an. Itu kalau makan nasi Padang aja, dia mesti minum Lipitor. Nggak tahu itu sugesti apa enggak, tapi dia bilang kalau misalnya nggak pakai Lipitor, lehernya terasa kaku, kolesterolnya naik. Masih umur segitu udah tergantung sama Lipitor. Kalau kalian bukan makan nasi Padang ya kalau bermasalah. Kalau nggak makan yang bermasalah ya. Perut terasa kram gitu ya. Inference itu menarik kesimpulan ya tentang 2 proporsi. Metodenya ada 2, satu tentang uji klaim, uji hipotesis tentang 2 proporsi populasi, kedua tentang membentuk confidence interval ya, interval keyakinan antara 2 proporsi populasi. Ini notasinya, ada P1, ada P2 ya. P1 itu proporsi populasi. Artinya N itu jumlah sampel, X itu jumlah sukses. Jadi kalau P1 itu adalah X1 bagian 1. Sorry, P1 head ya. P1 head. P1 topi itu adalah X1 di bagian 1. Q1 head itu adalah 1 dikurang P1. Demikian juga berarti P2 N2 X2 P2 head Q2 itu sama. Tapi untuk sampel kedua. Kemudian ada istilah pool sample proportion di sini. Nanti ada pool sample proportion, ada pool standar deviasi ya. Kalau pool sample proportion adalah penggabungan ya antara jumlah sukses 1 sama jumlah sukses 2 dibagi jumlah sampel 1 ditambah jumlah sampel 2. Ya. Jadi pool sampel itu tandanya bar ya, P bar. Kalau yang ini kan bilangnya biasanya P head nih, head topi, head, P head, key head. So kalau dapat P bar, kita tahu juga berarti kibarnya adalah 1 minus P bar. Ada persyaratan yang mesti dipenuhi untuk melakukan uji hipotesis klaim. Pertama dia itu proporsi dari 2 sampel sampel gimana bacanya? 2 sampel yang dipungut secara simple random independen, 2 proporsi yang independen dari sampel yang dipungut secara simple random. Proporsi tahu kan ya berarti X per N ya, jumlah sukses dibagi jumlah N. Kemudian untuk setiap 2 sampel itu X-nya itu paling enggak 5, fail-nya itu paling enggak 5. Cuma 2 syaratnya. Tes statistik untuk 2 proporsi itu udah di sini ya. Oke. Hipotesis nolnya adalah proporsi 1 sama dengan proporsi 2. Ya. Hipotesis alternatifnya itu bisa 3. P1 tidak sama dengan P2, atau P1 lebih kecil daripada P2, atau P1 lebih besar daripada P2. Sehingga z-score-nya itu adalah P1 head
itu adalah X bagi N ya, dikurangi P2 head, X2 dibagi N2, dikurangi P1 min P2. Ini adalah proporsi sampel, proporsi populasi 1 dikurangi proporsi populasi 2. Ketika H0-nya itu P1 sama dengan P2, itu kan artinya P1 dikurang P2 sama dengan 0. Ya, kalau P2 kita pindahkan ke sini ya. P1 kurang P2 sama dengan 0. Itu artinya angka di sini adalah, umumnya adalah 0 ya. Ya, P1 min P2 adalah 0. Dibagi akar dari P bar kali Q bar. P bar itu apa tadi? Pool ya. Pool sampel. P bar kali Q bar ini sama ya. P bar kali bar ini ya penyebut nih bilangnya. Ini sama P bar kali Q bar. Ya, pembaginya, pembilangnya adalah beda N1 sini N2 diakarin. Sehingga dapat Z-score. Kalau pakai Z-score berarti pakai tabel distribusi normal ya, tabel A1 ya, tabel A1 apa A2 ya? Tabel distribusi normal. Ya, ini yang tadi saya bicarakan nih, bahwa ketika hipotesis awalnya proporsi populasi 1 sama dengan proporsi populasi 2, itu maka P1 kurang P2 adalah 0 ya. 0. Tadi udah ya, P1 head adalah X1 kurang N1, X1 per N1. P2 head X2 per N2. Ini udah tadi P bar, X1 tambah X2, N1 tambah N2. Q barnya sehingga 1 minus P bar. Nggak ada yang sulit ya. P value pakai tabel A2, P value juga tabel A2. Confidence intervalnya itu margin of error-nya, ya margin of error adalah Z alpha per 2 dikalikan standar deviasinya ya, dikalikan P1 Q1 sama nggak dengan yang atas? Beda ya. Di sini dia pakai pool ya. Oke, P1 head kali Q1 head di bagian 1 tambah P2 head Q2 head di bagian 2. Kalikan Z alpha per 2. Kemudian, ini P1 min P2 kan tadi 0 ya. Kalau hipotesis 0-nya P1 sama dengan P2, sehingga P1 min P2 adalah 0. Ini adalah P1 head kurang P2 head dikurangi margin of error. Di sini P1 head dikurangi P2 head ditambah margin of error. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Ini ada contoh tentang penggunaan airbag dalam kendaraan. Di sini bilang bahwa ya data dikumpulkan dengan simple random sample tentang penggunaan airbag dengan menggunakan alpha 5%, signifikan level 5%. Ujilah klaim bahwa tingkat fatality atau tingkat kematian tingkat kematian di mobil yang menggunakan airbag itu lebih kecil, ya, lebih kecil daripada yang tidak menggunakan airbag. Ini datanya, data barisnya tentang pertama tentang jumlah kematian atau fatalities, kemudian baris kedua tentang jumlah
N-nya, ya, jumlah sampelnya. Ini yang menggunakan airbag, ini yang tidak menggunakan airbag. Yang menggunakan airbag yang mati 41 dari 11.541 sampel. Yang nggak pakai airbag itu yang mati 52 dari 9.853. Kalau lihat data begini kita belum bisa menyimpulkan ya. Di bagian airbag itu yang mati memang lebih sedikit. Namun N-nya lebih banyak ya. N-nya lebih banyak. Di yang nggak pakai airbag itu yang mati lebih banyak, tapi sampelnya lebih sedikit. Masih agak ragu-ragu, belum bisa dibedakan dengan mata telanjang gitu ya. Sehingga perlu dilakukan uji. Apakah ujinya yang menggunakan airbag itu lebih sedikit fatality-nya dibanding yang tidak menggunakan airbag. Apakah syarat itu terpenuhi? Dia adalah 2 simple random sampel. Sampelnya independen keduanya, bukan orang yang sama ya. Kalau orang yang sama coba kamu naik mobil nggak pakai airbag. Mungkin belum dites yang pakai airbag udah mati duluan kali ya. Jadi orang yang berbeda. 5 sukses, 5 gagal ya, lebih dari ya. Ini yang gagal kan 41 di atas 5 ya, yang sukses lebih dari 500. Ini juga lebih dari 5 yang gagal, yang sukses lebih dari 9.800. Oke, pertama gunakan p-value method. Klaim pertama itu P1. P1 adalah proporsi yang menggunakan proporsi fatality yang menggunakan airbag ya, P1. Itu P1 lebih kecil daripada P2. P2 yang tidak pakai airbag. Jumlah fatality, proporsi fatality yang tidak menggunakan airbag. Sehingga kalau kebalikan, kalau P1 lebih kecil daripada P2 itu salah, maka P1 lebih besar sama dengan P2. Kebalikannya ya, P1 lebih besar sama dengan P2. Kemudian dicari yang ada ada equality-nya, ada tanda sama dengan. Berarti yang ini ya. Ini kemudian jadi H0. P1 sama dengan P2. Sehingga satunya P1 lebih kecil pada P2. H0 P1 lebih dengan P2, H alternatif P1 lebih kecil pada P2. Alfanya 5%. Gunakan normal distribution. Dihitung dulu poolnya ya. Poolnya X1 tambah X2. Di bagian 1 tambahin 2. Ini yang mati 41, mati 52, dibagi jumlah keseluruhan, N. Itu dapatnya 0,0043. 1, 2. Atau 0,4% ya. 0,4%, maka Q-nya adalah 1 dikurangi 0,4%, dapat 0,9956. Atau 99,56%. Langkah ke-6, temukan nilai T statistiknya. Proporsi P1 head dikurangi P2 head, ya, 41 per 11,541 dikurangin 52 per 9853. Suara saya kedengeran kan? Kedengeran, Pak. Benar, Pak. Ya, 41 per 11.000 kurangi 52 per 9.800 kurangi 0 ya. P1 min P2-nya 0 kan. 0 dari mana? Karena ini kan
P1 sama dengan P2 hipotesis awalnya. P1 sama dengan P2, sehingga ketika P2 kita pindahkan ke sini, P1 min P2 sama dengan 0. 0 kemudian dibagi poolnya, pool 0,4% dikalikan 99,56% dibagi 11,541 N1. Ini dibagi dengan N2, dapat Z-score minus 1,91. Jadi kalau Z-score minus 1,91, kita mesti bisa langsung segera tahu ini apakah masuk critical region atau enggak ya. Apakah dia, kalau 5%, kalau alfa 5%, itu Z-score-nya berapa? 1,645, Pak. 1,645 ya. Ini 1,64 plus minus ya, 1,645. Jadi kalau minus 1,191 itu artinya dia akan kira-kira terletak di critical region ya. Iya, Pak. Secara cepat kita begitu. Oke, ini pakai p-value dulu ya. Ini P1 kurang P2 sama dengan 0, titik tengah. Kemudian tes statistiknya minus 1,91. Minus 1,91 langsung dilihat ke tabel A2, itu dapat apa? Dapat area ya, dapat area. Area dari minus 1,91 itu 0,0281, benar nggak sih? Benar, Pak. Benar, Pak. Benar ya. Kalau p-value-nya 0,0281 dibandingkannya dengan alfa 5%, mana yang lebih kecil? Value. Value, Pak. P-value ya. Jadi kalau p-value lebih kecil dibandingkan alfa, itu reject all fail to reject. Reject. Ya, reject H0. Reject H0. H0-nya tadi apa? H0-nya bilang P1 sama dengan P2. Ya. Kita mesti reject H0 yang bilang P1 sama dengan P2. Itu artinya apa? Ada cukup bukti untuk menolak bahwa P1 sama dengan P2, sehingga P1 itu lebih kecil daripada P2. Proporsi yang mati di menggunakan airbag itu lebih kecil daripada proporsi yang mati tidak menggunakan airbag. Sebulan gitu. Nah, ulang lagi saya ngomong. Karena p-value 0,0281 is less than a significant level alpha 5%, we reject H0. Nah, hipotesisnya adalah P1 sama P2. Karena kita menolak H0, kita simpulkan bahwa ada cukup bukti untuk mendukung klaim bahwa proporsi kematian karena kecelakaan pada kendaraan yang menggunakan airbag itu lebih kecil dibandingkan proporsi kecelakaan pada kendaraan yang tidak menggunakan airbag. Berdasarkan hasil ini, terlihat bahwa penggunaan airbag itu adalah efektif dalam menyelamatkan nyawa manusia. Itulah kira-kira wala-walanya. Yang tradisional method sudah kita bahas tadi sebenarnya. Z critical-nya itu adalah alpha 5%, minus 1,645. Z tes statistiknya atau Z statistiknya itu adalah minus 1,91. Jelas di area critical region. Sama we reject H0. Ya, karena tes statistik lebih kecil daripada alpha Z 1,645. We reject null hypothesis.
Caution itu apa sih? Peringatan. Ketika melakukan uji klaim tentang dua proporsi populasi, the p-value method itu sama dengan traditional method. Iyalah, kita udah tahu itu kan. Tapi mereka nggak sama dengan confidence interval method. Walaupun kesimpulannya sama ya, tapi hasilnya penggunaannya nggak sama. Jadi gini, kalau untuk melakukan uji klaim terhadap dua proporsi populasi itu gunakan p-value atau traditional method. Tapi kalau untuk mengestimasi perbedaan antara dua populasi, itu gunakan confidence interval. Ya. Bedanya nih. Ini data yang sama nih ya. Data yang sama, construct 90% confidence interval. Jadi 90% ini Pak, 90% ya. Tadi kita pakai alfa 5% kan ya. Kalau alfa 5%, confidence intervalnya mestinya kan 95 nih. Jadi karena dua sisi, jadi kali 2, 5 kali 2, 10, sehingga 90% confidence intervalnya ya. Estimasi hitung perbedaan antara dua populasi proporsi. Confidence level 90% comparable to alpha 0,05 ya. Ya kalau tadi kan left tail satu sisi, kalau konsep confidence interval kan dua sisi ya. Jadi kalau 90% itu equal 90%. 5% kalau satu sisi, kalau dua sisi 10% ya. 100 kurang 10, 90%. Apa yang dapat kesimpulan dari efektivitas penggunaan airbag dalam kecelakaan. Requirement udah kita uji tadi. Ya 90% confidence interval itu Z alpha per 2, berarti Z alpha per 2 berarti kan 10 bagi 2 ya. Ini alpha 0, ini alpha 5% ya? 1,645 ini. Iya, Pak. 5% kan? Iya, 5%, Pak. Oke. Sehingga margin of error-nya 1645 terus ini P1Q1 head. Oh, ini berarti masing-masing ya. Ini 41 per 1154 per total N1, kemudian Q-nya yang selamat. Ini yang mati, ini yang selamat, 11.500 per total N1. Demikian ini jumlah yang mati dibagi N2, jumlah yang selamat bagi N2, dibagi lagi itu sama N1 dan N2 ya. N1 dan N2. Itu dapat angka 0,001507. 0,001507. Terus mana? Ini adalah angka margin of error. Kita mesti terapkan pada P1 min P2-nya. Sehingga P1 head, ya. P1 head itu dari sini kan ya. Ini ya, 41 per 11.541. P2-nya 52 per 9853. 0,03 dikurangi 0,05 dikurangin margin of error 0,01507. Ini P1 head dikurangi P2 head ditambah margin of error. Sehingga dapat
batas interval keyakinan, confidence interval, itu antara 0,00323 sampai dengan 0,000218. Ini minus 0,0032 sama minus 0,000218 gedean mana? Minus 0,000218, Pak. 218 ya? Iya, Pak. Benar ya? Yang gede, lebih gede ini kan karena angkanya minus ya. Berarti P1 min P2-nya terletak antara 0,00323 sama 0,00218. Apakah di antara dua interval ini, di antara dua batas ini, antara minus 0,003 sama minus 0,002 itu ada terkandung 0? Enggak, Pak. Enggak ya? Enggak, Pak. Jangan bilang terkandung 0, Pak. Ini kan ada 0 nih. Ada 1, 2, 3. Di sini ada 4. Ada 7 0, Pak. Sini, Pak. Bukan gitu ya? Angka 0. Bukan 0 yang di sini. Kok angka 0 sih? Nilai 0. Nilai 0. Value 0. Ini tidak terkandung nilai 0 di sini ya. Sehingga kalau tidak terkandung nilai 0, itu artinya P1 dan P2 itu tidak sama dengan 0 kan? Kesimpulannya sama berarti kan? Kalau tidak ada 0 di situ berarti reject or fail to reject 0. Reject ya, karena tidak ada 0 di sini. Antara ini tidak ada 0. Reject 0. Jadi keputusannya senada dengan p-value method sama classical method ya. Ya, the confidence interval limit do not contain 0. Itu menyimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara dua proporsi tersebut. Confidence interval tersebut menunjukkan bahwa tingkat kematian atau fatality rate itu lebih rendah pada kendaraan yang menggunakan airbags dibandingkan dengan kendaraan yang tidak menggunakan airbag. Confidence interval juga menyediakan estimasi dari jumlah estimasi of the amount of the difference between two fatality. Jadi estimasi perbedaan jumlah antara dua tingkat kematian, dua tingkat fatality. Berapa nih? Jadi bedanya itu antara airbag sama nggak airbag itu tingkat kematiannya agak antara minus 0,3% sampai minus 0,02%. Gitu. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Yuk. Itu tadi kan H0-nya itu kan P1 dikurang P2 itu kan sama dengan 0. Mungkin nggak, Pak, yang P1 dikurang P2-nya itu nggak sama dengan 0? Atau nanti ada di soal gitu atau gimana ya? Atau mungkin. Memang mutlaknya? Oh. Ya, sangat mungkin. Sangat mungkin. Jangan berharap nanti nggak ada soal seperti itu. Bisa jadi karena gini kan ini menguji kesamaan proporsi ya antara populasi 1 sama populasi 2. Tapi bisa jadi kan menguji bahwa perbedaannya itu misalnya katakanlah tidak lebih dari 10% misalnya gitu kan. Proporsinya tidak lebih dari 10%. Jadi P1-nya misalnya
P1-nya itu 30%, ya. P2-nya itu 20%. Terus menguji apakah perbedaannya tidak lebih dari 10%. Bisa jadi P1 min P2 itu sama dengan 10%. Bisa. Bisa. Ada lagi? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sebentar. Oke. Tadi kan tentang proporsi ya. Sekarang tentang rata-rata, tentang means. Independent sample. Jadi kita masih ngomongin independent sample nih, sampel yang tidak berhubungan secara inherent ya. Kayak misalnya tadi penggunaan airbag. Atau dalam hal lain misalnya rata-rata tinggi mahasiswa di 513 dibandingkan rata-rata tinggi mahasiswa di 512 misalnya gitu. Independen ya. Di bagian pertama nanti kita akan bicara tentang sebuah keadaan di mana standar deviasinya itu nggak diketahui dan tidak diasumsikan sama. Jadi standar deviasi nggak diketahui dan tidak diasumsikan sama. Hal ini lebih mungkin terjadi di dunia nyata. Karena standar deviasi populasi kita nggak tahu. Kalau standar deviasi sampel kita tahu. Dan tidak diasumsikan sama kan. Lebih aman tidak diasumsikan sama. Orang kita nggak tahu ya nggak sama. Di bagian 2 nanti ada 2 situasi. Pertama, standar deviasi populasi diketahui. Yang bagian kedua, standar deviasi populasinya itu nggak diketahui, tapi diasumsikan sama. Jadi sigma 1 sama sigma 2 itu diasumsikan sama. Sehingga sigma 1 kurang sigma 2 ya 0 gitu ya. Ya, karena part 1 itu lebih realistik di dunia nyata, kita akan lebih banyak bicara tentang itu ya. Ya, ini part 1, independent sampelnya independent, dengan sigma 1 dan sigma 2 nggak diketahui dan tidak diasumsikan sama nilainya. Ini definisi antara independen sama dependen tadi sudah saya bahas sedikit. Karena independen itu dia dipilih dari populasi, tapi misalnya nggak sama, misalnya bukan pasangan ya, misalnya antara misalnya gini, dipilih 10 keluarga di kelurahan Harapan Mulia gitu ya, versus dipilih 15 keluarga di Kelurahan Harapan Jaya. Itu dari jumlah N aja itu udah nggak berpasangan gitu kan. 110, 115 misalnya gitu. Nah, kalau dependent itu bisa
Datanya berpasangan. Jadi misalnya berat badan mahasiswa dan mahasiswi kelas 5-13 pada awal tahun kalian masuk, 2001 kalian masuk ya? Kok 2001 sih? 2011 ya? Kok 2011 sih? 18, Pak. 18, Pak. 18, Pak. 2018. Berat badan mahasiswa dan mahasiswi kelas 5-13 tahun 2018. Kelasnya beda ya. Rizky lah, berat badan Rizky yang kelas di tahun 2018 sama tahun 2020 ini. Terus berat siapa lagi? Berat Yasmin di tahun 2018 sama tahun 2020 gitu. Nah, itu dependen. Atau misalnya data suami istri ya. Misalnya apa ya? Misalnya tingkat kolesterol antara suami dan istri satu rumah itu. Itu kan secara inheren berpasangan ya. Ya mereka tinggal satu rumah, mereka makan makanan yang sama. Kecuali suaminya nggak pernah pulang ya, makannya di luar terus. Itu secara inheren kan berpasangan ya. Berarti ya? Notasinya. Mu 1 population mean, sigma 1 standar deviasi populasi 1 ya. Kemudian N1 jumlah sampel N1, X1 bar sampel jumlah rata-rata rata-rata sampel 1. S1 itu standar deviasi 1. Itu berlaku juga untuk populasi kedua. U2, sigma 2, S2, X2 bar, N2. Persyaratannya, ya ingat ya tadi ya, ini masih part 1 ya. Sigma 1 dan sigma 2 itu nggak diketahui dan tidak diasumsikan sama. Jadi X1 kurang X2 itu nggak 0 gitu. Dua sampel ada independen, tadi dijelas. Kemudian dua sampel tersebut dikumpulkan dengan menggunakan metode simple random sample. Yang ketiga, ini salah satunya mesti terpenuhi ya, yang bagian 4. Antara N itu lebih besar dari 30 atau dia diambil dari populasi yang mempunyai distribusi normal. Salah satunya aja. Yang nomor 4 ya. Sedangkan nomor 1, 2, 3 mesti dipenuhi. Kedengaran burung kakatua saya teriak-teriak nggak? Iya, Pak. Bener, Pak. Dengeran, Pak. Ocong ya, Pak? Laper ya itu. Itu burung kakatua sudah ada sejak saya SMP. Masih hidup. Hipotesis testing untuk dua rata-rata ya, independent sample. Nah di sini kalau tadi kita pakai, kalau proporsi kita pakai tabel distribusi normal, pakai Z. Di means ini kita pakai T. Pakai T. More karena lebih ini ya, karena standar deviasi kita nggak tahu ya. Standar deviasi populasi kita nggak tahu. Sehingga untuk mendapatkan T statistik itu rata-rata sampel pertama dikurangi rata-rata sampel kedua, dikurangi rata-rata populasi 1, yang dikurangi rata-rata populasi 2.
Nah, ini umumnya diasumsikan sebagai 0 ya. Kalau H0-nya itu mu1 sama dengan mu2. Ya kan? Tapi kalau misalnya H1 H0 itu mu1 sama dengan 0,5 mu2. Bisa aja kan begitu kan? Itu tidak 0 kan di sini berarti. Kemudian dibagi untuk kemudahan kalian menyerap, kita asumsikan dulu 0 ya, misalnya mu1 kurang mu2 sama dengan 0. Rata-rata populasi 1 sama dengan rata-rata populasi 2. Dibagi standar deviasi sampel 1 yang dikuadratkan, dibagi N1, dibagi jumlah sampel 1 ditambah standar deviasi sampel 2 dikuadratkan dibagi N2. Degree of freedom-nya itu diambil, kan N-nya ada 2 nih, N populasi 1 sama N populasi 2. Degree of freedom-nya itu diambil yang konservatif. Konservatif dalam artian yang lebih buruk ya, yang lebih kecil. Jadi kalau ada misalnya N1-nya itu 30 misalnya, N2-nya itu 20, diambil yang konservatif yang N2 ya, 20 kurang 1. Di p-value-nya pakai tabel A3, sama critical value juga pakai tabel A3. Tabel T distribution ya. Sedente. Ingat tadi ketika kita bicara proporsi dia pakai tabel distribution normal, ketika kita bicara average, di mana standar deviasi populasi yang ada diketahui dan tidak disumsikan sama, kita pakai T distribution. Confidence interval itu yang penting adalah margin of error ya. Margin of error-nya T alpha per 2 itu dikalikan akar dari standar deviasi sampel 1 kuadratkan bagian 1 ditambah standar deviasi populasi 2 dikuadratkan di bagian 2. Degree of freedom-nya pakai yang mana yang lebih kecil antara N1 sama N2. Nanti itu margin of error-nya itu dikurangkan dari rata-rata sampel 1 dikurangi rata-rata sampel 2 atau ditambahkan rata-rata sampel 1 tambah rata-rata sampel 2. Ini kok ngaco ya. Ya, jadi perbedaan antara rata-rata populasi 1 dengan rata-rata populasi 2 itu terletak antara rata-rata sampel 1 dikurangi rata-rata sampel 2 dikurangi margin of error sampai dengan rata-rata sampel 1 dikurangi rata-rata sampel 2 ditambah margin of error. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Belum, Pak. Hah? Belum. Ada? Belum, ya. Belum apa tidur? Belum Enggak, tidur, Pak. Pak. Pak, nggak tidur, Pak. Semangat ini, Pak. Ngantuk yang bosan saya ngomong ya. Sebuah koran di Amerika namanya USA Today, dia melakukan klaim bahwa laki dan perempuan itu sama cerewetnya. Benar nggak? Kalau di Indonesia begitu nggak? Iya, Pak. Enggak, Benar, Pak. Pak. Benar, Pak.
Kalau saya bilang sih enggak. Biasanya kalau biasanya kalau perempuan itu dekat sama orang yang dia suka, dia akan cerewet ya. Banyak ngomong gitu buat menarik perhatian lawan jenis itu. Tapi biasanya kalau laki kalau deket orang yang dia senengin malah diem, nggak bisa ngomong. Terbalik, Pak. Gitu aja. Terbalik, Pak. Masa terbalik sih? Terbalik, Iya, Pak. Pak. Terbalik, Pak. Diam, Ini Pak. laki-laki nggak nempatin saya nih. Bapak mewakili kita, Pak. Siap. Membuktikan kalau kita diam, Pak. Kita diam tapi bertindak gitu. Siap. Oke, dibilang bahwa laki dan perempuan itu adalah sama cerewetnya ya. Jumlah kata-kata yang dihasilkan oleh mulutnya itu, muncungnya itu, dalam sehari itu sama. Kita pengen tes nih pakai alfa 5%. Benar nggak klaim bahwa laki dan perempuan itu produsen kata-kata yang jumlahnya sama dalam satu hari? Ini datanya dalam 2 kolom ya, laki perempuan. Baris 1 itu tentang jumlah sampelnya, laki 186, perempuan 210. Ini jumlah rata-rata kata yang dihasilkan oleh laki-laki itu 15.600, oleh perempuan itu 16.200. Nggak tahu gimana ngitungnya ya. Apa di depan mulut sampelnya itu ditaruh alat yang bisa menghitung jumlah kata yang dikeluarkan gitu, nggak tahu. Tapi begitu. Kalau sepintas sih terlihat bahwa perempuan itu lebih cerewet. Tapi ada standar deviasi di sini. Standar deviasinya itu, standar deviasi sampel ya, di laki-laki itu lebih besar, 8.600. Di perempuan itu 7.300. Nah, kita pengen tahu nih sebenarnya sama nggak nih? Apa beda? Siapa lebih cerewet itu ya? Syaratnya terpenuhi, 2 populasi, standar deviasinya kita nggak tahu dan nggak diasumsikan sama. Kemudian itu katanya dikumpulkan itu simple random sample dan besar. Tadi kan syarat keempat adalah lebih dari 30 atau terdistribusi normal ya. Kalau sudah kalau data sudah jumlahnya besar lebih dari 30 ya itu dianggap sebagai terdistribusi normal. Jadi klaimnya itu adalah mu1 sama dengan mu2. Mu1 adalah jumlah rata-rata kata yang keluar dari mulut laki-laki. Mu2 itu adalah rata-rata jumlah kata-kata yang keluar dari mulut perempuan. Kalau mu1 sama dengan mu2, maka lawannya adalah mu1 tidak sama dengan mu2. Ini kalau Rizky yang bikin surveinya, mungkin dia akan pakai tanda mu1 lebih kecil daripada mu2. Ya, kenapa saya, Pak? Hah? Kenapa harus saya, Pak? Ya, karena cuma nama kamu yang saya ingat. Ya, mu1 lebih kecil daripada mu2. Laki-laki lebih pendiam dibanding perempuan. Gitu nggak, Yasmin? Enggak, Mbak. Saya pendiam, Mbak. Jadi hipotesis awalnya adalah mu1 sama mu2, hipotesis alternatifnya adalah mu1 tidak sama dengan mu2. Karena mu1 sama dengan mu2, maka mu1 kurang mu2 adalah 0 kan? Adalah 0. Sehingga bagian kedua dari rumusnya itu kita bisa pasang kan 0.
alfa 5% pakai T-distribution. Hitunglah T statistiknya. Ini rata-rata jumlah kata yang dikeluarkan laki-laki, ini rata-rata jumlah kata yang dikeluarkan perempuan, dikurangi perbedaan dalam hipotesis awal ya. Misalnya deviasi sampel 1 dan 2. Nah, ini jadi 0 kan ya. Mu1 min mu2-nya 0. Karena dianggap sama. Sehingga dapat angka minus 0,676. Kalau T minus 0,676 itu kira-kira reject or fail to reject Hanol? Secara Fail cepat. to reject, Pak. Fail to reject ya. Kita lihat. Oke, mu1, mu2 sama dengan 0. Sini. Tes statistiknya minus 0,676 itu letaknya di sebelah kirinya si 0. Pakai alfa 5%, degree of freedom-nya 185. 185 ini dari mana? 185 itu dari 86 kurang 1, Pak. Iya. Ambil konservatif ya. N1, ini N2, apa yang lebih kecil 186 dikurangi 1. Ini 185. Two tails 5%, degree of freedom 185, ada nggak? DF 185 ada nggak? Halo? A3 ya? Nggak Ada ada, Pak. 185 di Nggak sini? ada, Pak. Nggak ada. Paling dekat berapa? 200 ya? Iya, Pak. 200 alfa 5% total ya. Alfa 5% 1972. Ini ya. Ya, 1972 ya. Kalau pakai Excel kan bisa cari lebih exact ya. Bisa kan nyari T critical pakai Excel kan udah dikasih kan filenya. Oke. Iya 1972 plus minus ya kiri kanan. Sehingga tes statistiknya minus 0,676 itu dia tidak jatuh di area critical region ya. Udah area region lagi. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa kita tidak bisa menolak H0 ya. Sama yang tadi ya simpulannya kan? Enggak ya? Oh beda ya? Sehingga kita tidak bisa menolak H0. H0-nya apa tadi? mu1 sama dengan mu2. Kita nggak bisa menolak mu1 sama dengan mu2. Artinya apa? Jumlah kata-kata yang dikeluarkan oleh laki-laki dan perempuan dalam sehari itu adalah sama ya. Because the test statistic does not fall within the critical region, fail to reject null hypothesis. mu1 sama dengan mu2. Tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung penolakan klaim bahwa laki dan perempuan itu berbicara dalam jumlah kata yang sama dalam satu hari. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara dua rata-rata tersebut. Dua rata-rata jumlah kata yang dikeluarkan laki dan perempuan. Tidak ada jumlah yang signifikan. Perbedaan yang signifikan. Oke, ada pertanyaan? Pak, izin bertanya. Tadi maaf sempat ngeblank. Yang T plus minus 1972 yang buat nentuin critical region itu gimana, Pak? Jadi kan gini,
Kan alfanya 5% nih. Iya, Pak. Alfanya 5%. Kemudian degree of freedom-nya 185. Kalau 185 tahu nggak dari mana? 186 minus 1 tadi, Pak. Iya. Kenapa 186? Kenapa nggak? Diambil yang konservatif tadi itu, Pak. Iya, yang lebih kecil ya. Iya, Pak. Kan tinggal lihat di table nih. Alfa 0,05 to tail nih. To tail DF 185. Ini kelihatan ya bukunya? Kelihatan, Pak. Ya. 185 kan nggak ada nih. Berarti ambil yang paling dekat ya, antara 100 sama 200 kan dekatan 200 nih. 200, alfa 5%, tutel ya. 5% tutel ini kan berarti kan. Tutel. Dapat 1972 plus minus. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Udah benar jelas nih? Jelas, Pak. Oke. Ya. Ada lagi pertanyaan? Tadi pakai apa? P-value sama classical method ya. Kemudian pakai confidence interval. Menggunakan data yang tadi, construct 90% confidence interval. Hitung berapa perbedaannya antara jumlah rata-rata kata yang dikeluarkan laki-laki sama perempuan. Ya. Perintahnya itu hitung perbedaan rata-rata. Kalau tadi kan cuma uji klaim ya. Tadi cuma uji klaim. Ini hitung perbedaannya. T alfa per 2-nya 1,972. Coba ada yang bisa bantu saya nggak? Untuk T alfa per 2, 5%, 185 tutel. Pakai Excel. Iki, Pak. Nggak tahu formulanya, Pak. Kan saya udah ngasih Excel nih ya. Oh iya. Saya bisa. Maaf, ternyata belum saya download, Pak. Udah hilang kalau. Saya nanya gini karena kemarin ada teman kamu nanya kalau di antara dua nilai itu pakai yang mana gitu kan. Saya bilang kalau mau exact ya pakai teknologi, pakai Excel. Coba siapa yang bisa? Nanti ketahuan nih pada males nih buat ini. Belum buka, Pak. Lagi nyari, Pak. Nih ya. T alfa per 2 tadi Bapak coba dulu 200 ya.
Ya, ini kan 200 197 ya. Pada bisa lihat Excel saya nggak nih? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa lihat, Pak. Nah, kalau 185 sama ya, 197.286 ya. Bedanya berapa sih? %0,09 kecil ya. Bedanya kecil ya. 1972 sama 1971. Payah nih kalian nih. Oke, lanjut ya. Ini T alpha nya 1972. Margin of error-nya ini standar apa namanya? Standar deviasi sampel dikuadratkan berarti varians ya. Varians dibagi sampel dapat 1592. 1595, sorry. Sehingga confidence intervalnya adalah X1 bar dikurangin X2 bar dikurangin margin of error. Di sini ditambah margin of error, jadi minus 2141 sampai 1048. Apakah mengandung 0 di antara dua batas confidence interval ini? Mengandung, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, mengandung 0 ya. Kalau ada 0 berarti reject or fail to reject? Hano. Fail to reject, Pak. Fail to reject, Pak. Fail to reject. Tapi yang ditanya adalah, pertanyaannya adalah, berapa perbedaan rata-rata antara laki dan perempuan kan? Estimated difference dari rata-rata jumlah kata yang diucapkan laki dan perempuan. Ini 15.668 sampai 16 laki 15.668, perempuan 16.215. Itu hasilnya jadi antara minus 2141 sampai 1048. Ini interpretasinya apa ya? Interpretasinya adalah kalau minus berarti jumlah yang diucapkan laki-laki itu lebih kecil, lebih sedikit rata-rata ya, antara lebih sedikit 2.141 atau lebih banyak 1.048 dari perempuan. Gitu kan ya? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, lanjut. Nah, bagian 2 ini alternative method, ini berarti yang ini kan? Yang nah, sorry. Nah, ini ya. Bagian yang ini ya. Sampel independen masih sama dengan stigma
1 dan 2 diketahui. Standar deviasi populasi 1 dan 2 diketahui. Di dalam dunia nyata, hal ini kan jarang terjadi ya. Kecuali populasinya itu bisa kita survei semua. Misalnya, keluarga dalam satu komplek gitu kan, itu kan bisa semua kita survei. Walaupun kadang-kadang ada juga yang nggak mau disurvei gitu kan. Ada keluarga yang tertutup gitu kan. Contoh kalau misalnya standar deviasinya bisa diketahui ya, standar deviasi 1 dan 2 nya ketahui. Syaratnya, oke, itu satu, pertama standar deviasi ketahui. Kedua, dia independen ya. Kemudian di simple random sample. Ketiga, jumlahnya lebih dari 30 atau diambil dari populasi yang punya distribusi normal. Oke. Nah, ini balik. Ini pakai Z lagi nih. Jadi ketika tadi kita bicara rata-rata sampel ya. Kita bicara rata-rata sampel, dia itu pakai T ya, pakai T distribution. Ketika standar deviasi populasi nggak diketahui. Nah, kalau standar deviasi populasi diketahui, dia pakai, balik lagi pakai Z ya, pakai distribusi normal, bukan pakai T distribution. Rumusnya sederhana aja, ini rata-rata 1, rata-rata sampel 2, mu1 dikurang mu2, bisa 0, bisa enggak. Kalau nol hipotesisnya mu1 sama dengan mu2 ya berarti ini 0 ya. Dibagi sigma 1 kuadrat, sigma 2 kuadrat ini dibagi N1, N2. Pakai tabel A2. Margin of error-nya ini sama sama tadi. Sini. Z alfa per 2 dikalikan akar dari standar deviasi 1 kuadrat varians populasi di bagian 1 atau standar deviasi dan ditambah standar deviasi 2 varians populasi bagian 2. Oke. Ini adalah diagram alurnya. Apakah sigmanya diketahui? Ya, sigmanya diketahui. Maka gunakanlah normal distribution. Dengan standar error, akar dari sigma 1 di bagian 1, tambah sigma 2 kuadrat dibagi 2, di bagian 2. Pada kenyataan, kasus ini jarang terjadi dalam dunia nyata. Dengan alasan tadi ya, kok susah untuk mendapatkan populasi, data keseluruhan populasi itu susah, kecuali terbatas. Apakah sigmanya diketahui? Enggak. Apakah sigmanya bisa diasumsikan sama? Bisa. Oh, oke, pakai T distribution. Ya. Dengan standar error yang pool. Standar error yang di pool itu apa ya? Digabungkan ya. Tapi ini metodenya banyak ditolak oleh ahli statistik. Makanya yang dipakai itu adalah kalau misalnya dapatkah sigma 1 sama 2 itu diasumsikan sama? Enggak. Nah, ini yang paling sering dipakai. Jadi pakai pendekatan ya. Gunakan T distribution dengan standar error dari standar error sampel ya. Sampel dibagikan N, bagikan N. Jadi gunakan metode ini kecuali dinyatakan lain dalam soal.
Ini yang ini ya, metode yang ini nih, yang banyak ditolak oleh ahli statistik. Jika sigma 1 sama dengan sigma 2 dan variansnya itu sampel varians itu di pool itu digabungkan. Syaratnya standar deviasi populasi nggak diketahui, tapi diasumsikan sama. Ya. Independen, sampelnya independen, 2 sampel yang independen, kemudian dikumpulkan dengan simple random sample datanya. Salah satu dari 2 ya, apakah dia N itu lebih dari 30 atau dia itu diambil dari populasi yang punya distribusi normal. Dan semua ini mesti dinyatakan dalam soal. Tes statistiknya, ya tadi ketika kita mengetahui sigma atau standar deviasi populasi, kita pakai distribusi normal, kita pakai Z. Nah ini kita nggak tahu lagi sigmanya kita nggak tahu, kita cuma tahu standar deviasi sampel. Kita pakai tes statistik lagi. Tesnya itu min dari X1 dikurangi min dari X2 sampel ya, dikurangin rata-rata populasi 1 dikurangi rata-rata populasi 2 dibagi dengan standar deviasi pool kuadrat. Standar deviasi pool kuadrat. Berarti angka ini sama ya. Beda di penyebutnya, N1 sama N2. Sementara standar deviasi pool, standar deviasi sampel pool itu adalah N1 dikurang 1 dikalikan standar deviasi 1 yang dikuadratkan. Ditambah N2 kurang 1 dikalikan standar deviasi kedua yang dikuadratkan. Dibagi degree of freedom masing-masing. Ya. Sehingga nanti T-nya itu degree of freedom-nya itu N1 tambah N2 min 2. Kan masih ingat ya waktu chapter 7 sama 8 maksudnya. Saya bilang waktu itu untuk sementara degree of freedom itu adalah N-1. Tapi nanti ada keadaan di mana degree of freedom itu bukan N-1. Ya ini keadaan pool ya. Degree of freedom-nya adalah N1 tambah N2 min 2. Ya, wajar lah ya, kalau kan 2 sampel nih. Jadi min 2. Kalau 1 sampel min 1. Confidence intervalnya di mana sigma 1 sama sigma 2 ya. Kita nggak tahu sigmanya berapa, tapi diasumsikan sama sigmanya. Itu adalah mu1 kurang mu2 itu terletak antara rata-rata sampel 1 dikurangi rata-rata sampel 2, dikurangi margin of error, sampai dengan rata-rata sampel 1 rata-rata sampel 1 dikurangi rata-rata sampel 2. Ditambah margin of error. Sementara margin of error sendiri adalah T alpha per 2 dikalikan
Ya, standar deviasi pool kuadrat ya. Ini angkanya sama ya. Yang pembilangnya sama nih. Standar deviasi pool dikuadratkan dibagi penyebutnya beda, N1 sama N2. Degree freedom-nya N1 tambah N2 dibagi 2. Strateginya kecuali dinyatakan lain ya, maka gunakanlah model yang terakhir. Itu model terakhir itu maksudnya yang sigma 1 sama sigma 2 aja nggak ketahui dan tidak diasumsikan sama. Ya, dan menggunakan tes statistik, itu maksudnya T distribution ya, dan confidence interval yang pada part 1. Jadi ini nih nggak dikasih contoh di buku ya. Coba nanti saya cari soalnya ada nggak yang ini. Jadi dia nggak dibahas karena jadi secara umum Terara itu menyarankan kecuali dinyatakan lain, gunakanlah yang ini nih, yang metode yang terakhir yang ketiga. Karena yang ini sendiri kayak gini. Yang pertama, ini hampir nggak terjadi di dunia nyata. Kecuali di dalam soal dinyatakan kan, sigma 1 berapa, sigma 2 berapa gitu kan. Itu kan sigmanya si populasi kan, bukan sigmanya si sampel kan. Jadi jarang diketahui, jarang ada, hampir nggak pernah terjadi. Hal ini, kalau yang kedua ini, yang dimana standar error-nya di pool ya, standar error di pool itu banyak ditentang oleh ahli statistik. Jadi ini yang paling aman nih. Jadi paling aman. Ketika kita nggak mengetahui sigmanya dan diasumsikan sigmanya itu nggak sama. Ini nggak sama. Jadi gunakanlah metode yang pertama tadi ya. Yang pakai T distribution. Masing-masing standar deviasinya itu nggak di pool. Ya, metode 1 itu yang ini ya. Metode 1 yang ini. Nih. Gimana, udah lapar belum? Udah, Pak. Sama nih. Oke, itu selesai pada data yang sampel yang independen ya, yang tidak saling berhubungan. Kemudian kita masuk pada bagian yang data yang match, yang data berpasangan. Data berpasangan kesannya ini banget ya, kesannya menjodohkan. Dulu tuh kuliah itu tingkat 3 tuh masih ada soal menjodohkan. Soal menjodohkan, tapi sama teman-teman diplesetin. Jadi sebelah kirinya nama laki, sebelah kanannya nama perempuan ya. Siapa dijodohkan sama siapa gitu, siapa dijodohkan sama siapa. Nora ya, tapi lucu gitu, Jayus tapi lucu. Menarik kesimpulan dari data berpasangan. Jadi dari dua dependent populasi yang dependent. Jadi yang dimaksud dependent itu dia
punya hubungan ya datanya. Data di satu pihak akan berhubungan ke pihak nggak gini, misalnya gini. Ya misalnya data berat badan tadi ya pada awal semester sama akhir semester, atau data suami istri gitu ya. Itu kalau misalnya datanya saling berhubungan ya, saling mempengaruhi. Konsepnya karena uji hipotesis dan confidence interval keyakinan itu menggunakan distribusi dan standar error yang sama. Mereka itu equivalent dalam artian menghasilkan kesimpulan yang sama, hasil yang sama. Sebagai konsekuensinya, null hipotesis dan di mana perbedaan rata-rata itu sama dengan 0 dapat diuji dengan menentukan apakah confidence interval itu mengandung angka 0. Sebenarnya nggak ada prosedur yang exact untuk menyelesaikan ini ya dengan dependent sample. Tapi T-distribution, student distribution, itu dianggap cukup baik sebagai pendekatan. Maka metode-metode berikut ini digunakan. Itu adalah terjemahan bebas dari kalimat ini. Mungkin susah ngertinya, tapi nanti kalau dibaca kira-kira ngerti lah. Baca sendiri. Nah, kalau dependent sample ini notasinya beda ya. D itu adalah individual difference. Jadi misalnya beratnya, coba saya nggak pakai nama Rizky lagi nih. Pakai nama Putri Natasha ya. Jadi misalnya berat Putri Natasha pada tahun 2018 sama 2020. Nah, itu difference-nya berapa? Bedanya berapa? Misalnya pada tahun 2018 Putri itu beratnya 55. Kemudian pada tahun 2020 karena karena pulang ke rumah emak jadi banyak makan, jadi beratnya 60 gitu ya. Nah itu D-nya jadinya 60 kurang 55. Jadinya 5. Itu nggak Putri? Enggak, Pak. Orang makin stres, Pak. Nggak mungkin ada orang tua lebih kurus. Kecuali dimarahin terus. Stres, Pak, kuliah online. Nah, kemudian ada MD, itu adalah mean value, mu D. Adalah nilai rata-rata dari difference. Jadi, nilai rata-rata dari difference ya. Populasi bukan sampel ya. Kemudian ada D-bar. D-bar itu adalah penjumlahan semua different dari data berpasangan. Jadi misalnya tadi ada Putri, ada Rizky, ada Marcella, ada Avala, itu perbedaan beratnya berapa? Itu dijumlahkan, D-nya ya, perbedaan berapa dijumlahkan, kemudian dibagi jumlah N-nya. Itu D-bar. SD itu adalah standar deviasi different-nya. Standar deviasi si D-nya itu. N. Ya, kalau kan datanya berpasangan, makanya N-nya cukup satu kan, karena kalau misalnya data awal, data tahun 2018 itu 10, maka data tahun 2020 juga 10. Jadi N-nya itu cukup satu. Tadi kan N-nya ada yang 1, ada yang 2 gitu ya.
persyaratannya, pertama dia mesti dependen. Datanya dependen ya. Kemudian kedua, dia itu simple random sample dikumpulinnya. Ketiga, salah satu atau keduanya. Pertama, N-nya itu lebih dari 30, ya. Atau dia itu dikumpulkan dari populasi yang mendekati normal. Nggak perlu normal, itu mendekati normal. Cukup mendekati normal. Tahu dari mana mendekati normal? Nanti dinyatakan dalam soal. Kalau kerja ya dites sendiri apakah mendekati normal atau enggak ya. Dia pakai T lagi nih, pakai T. Jadi T itu sama dengan D bar, ya, dikurangkan mu D, dibagi standar deviasi D, dibagi akar N. Mana degree of freedom-nya adalah N-1. Kenapa datanya, kenapa DF-nya N-1 kan datanya dua pair. Satu pasang, tapi dua set data ya, satu pair, dua set. Sehingga cukup N-1. Kalau N-nya beda ya, bukan data pasangan namanya. Pakai tabel A3 atau T distribution. Salam. Kemudian untuk confidence intervalnya dia adalah D bar dikurangin margin of error atau ditambah margin of error, di mana margin of errornya adalah T alpha per 2 dikalikan standar deviasi difference dibagi dengan akar N. N-nya min 1, degree of freedom-nya N-1. Contohnya, contoh pada tabel A3 ya, ini tentang berat badan mahasiswa, 5 orang mahasiswa dari September sampai April. Jadi kalau di luar itu kan tahun ajarannya, semesternya itu diawali, semester ganjilnya itu diawali bulan September ya, pada awal musim gugur. Itu berakhir bulan biasanya September, pertengahan Januari itu udah selesai kuliah, sehingga semester berikutnya itu diawali pada bulan awal Maret. Kalau Jepang tuh mulainya April ya, April. Sehingga ini pada awal semester ganjil sama awal semester genap. Itu katanya ditengarai berat badan mahasiswa itu bertambah di September, dari September ke April ya. Misalnya September 2019 sampai April 2020. Itu ditengarai bertambah. Tapi kita nggak percaya. Datanya cuma sedikit nih, cuma pakai 5 data ya. Dengan alfa 5%, ujilah klaim bahwa populasi mahasiswa tersebut perubahan rata-rata, perubahan berat rata-rata dari September ke April itu, dari September ke April ya, itu adalah 0 kg, alias nggak berubah. Ya, ini datanya. Jadi yang di atas itu adalah data yang lebih belakang ya, data April ya. Ini ada data April 2020. Yang di bawah itu data yang lebih awal. Ya, data September 2019 misalnya gitu ya. Tadi saya lupa mengingatkan di kelas 11 nanti
ketika ujian itu nanti itu banyak yang kebalik. Jadi data yang belakangan itu dia taruh di sini di baris kedua gitu. Jadi ini yang di atas ini adalah data yang terakhir ya. Understood? Kalau ujian harus nulis gitu ya Pak ya? Ujian kemarin itu ada begini. Jadi data yang awal itu dia taruh malah di atas gitu. Ini kan ini katakan gini. Yang mesti ditulis nih. (2019) ya. Oke, yang tidur-tidur perhatiin ini ya. Tidur bangun dulu. Jadi yang di atas itu adalah data yang lebih baru ya. Yang di bawah data lebih lama. Sehingga nanti pengurangannya jelas ya dari atas kurang bawah gitu. min 1 ini 68 kurang 4 69 kurang 71 71 kurang 70. Ngerti? Iya, Pak. Oke, simpan random sampel paired ya, paired datanya berpasangan. Meskipun ini berdasarkan sukarela di samplingnya. Ceritanya setelah dipakai statis ini katanya datanya sih normal gitu loh. Mendekati normal ya, mendekati normal. Ya kita percaya aja lah ya. 5 data dianggap mendekati normal. Kalau lebih dari 30 dia udah memenuhi syarat kan ya. Ini kan kurang dari 30 nih, tapi kan syarat keduanya ada dia mendekati normal. Oke, mendekati normal. Kita lihat nggak ada masalah sini ya. Requirement syaratnya terpenuhi. Oke, klaimnya adalah MUD-nya adalah 0 ya, perubahannya adalah 0. Kemudian kalau MUD-nya 0 maka lawannya adalah MUD-nya tidak sama dengan 0. Ya, sehingga H0-nya adalah MUD sama dengan 0. H1-nya adalah MUD tidak sama dengan 0. Lavanya 5%, paketnya distribution. Oke, D-nya berapa aja? Tadinya D-nya udah kan ya? Min 1, 4, 2, 1. Ini nih. Ya, 1, min 1, 4, 2, 1. Oke. Sehingga berapa D rata-ratanya? 0,2. 0,2 dari mana? Min 1 tambah min 1 berapa? Min 2. Min 2 tambah 4 berapa? Tambah 2 ya. 2. 2 tambah min 2 berapa? 0 kan? 0 tambah 1 berapa? 0. 0 tambah 1 kan 0. 1. 1. Jadi terakhir 1 kan ini. Ini kan 4 min 4. Ini min 2 min 2 min 2 min 2 0 1. 1 bagi jumlah datanya 5 kan, ini 5. Sehingga 1 bagi 5 berapa? 0,2. Ya, D-nya 0,2. Setelah deviasinya dihitung sendiri, itu dapat 2,4. Bisa kan hitung standar deviasi kan? Bisa lah. Sudah lupa, Pak? Jangan lupa dong, hitung lagi, belajar lagi. Pak. Nggak boleh, nggak mesti hafal sampai mati.
Atau paling enggak mesti tulis di kerpean. Kan boleh buka buku. Latihan bikin standar deviasi. Jangan standar deviasinya ngitung sendiri pas ngitung sendiri lama gitu, nyari-nyari rumusnya gitu. Latihan. Sehingga T-nya D bar kurang mu D standar deviasi bagi N dapat 0,186. T 0,186. Nah, ini mah secara mata telanjang udah ketahuan ya kalau T10101 0,186 itu kira-kira reject atau fail to reject? Fail to reject, Pak. Kira-kira fail to reject ya? Iya, Pak. DF-nya N-1 berarti 4 ya. Tutel 0,05. Benar nggak? 0,05 tutel N degree of freedom 4 itu 2,776. Benar, Pak. Sesuai tabel, Pak. Udah? Benar ya? Benar. Tanggung jawab Rizky loh. Iya, Pak. Saya siap tanggung jawab. Oke. Siapa perempuan kurang beruntung itu? Astagfirullah. Maksudnya ini, Pak. 2776, Pak. Oh iya. Jangan nafsu gitu dong. Biasa aja. Ya, ini 0,816, ini 2776. Oke, 0,816 betul letaknya dia di sini ya, dekat 0. T-nya plus minus dua sisi ya, minus 2,776, 2776. Berarti dia tidak jatuh di critical region ya. Tidak jatuh di critical region, sehingga fail to reject H0. H0-nya apa tadi? Rata-rata difference, mu D itu sama dengan 0. Kalau kita fail to reject H0, artinya H0-nya benar ya, mu D sama dengan 0. Kalau mu D sama dengan 0, artinya tidak ada perbedaan antara berat 2018 sama berat 2020. Tadi berapa? 2019. 2019 sama 2020. Sekarang gitu. Ya kan? Kayak kita dapat simpulkan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung penolakan klaim bahwa untuk populasi mahasiswa rata-rata perubahannya dari September ke April itu sama dengan 0. Tidak ada perbedaan yang signifikan pertambahan berat badan dari September ke April. Itu uji klaimnya ya, uji hipotesisnya. Pakai p-value ya sama aja ya. P-value-nya 0,8605. Kalau pakai tabel itu berarti T 0,186 ya. T-nya kan tadi 0,186 ya. 0,186 itu pakai degree of freedom 4 ya. N5 N-1 5 kurang 1 4. Ada nggak 0,186 di tabel? Degree of freedom 4 ya. Degree of freedom 4 itu ada nggak 0,186? Woi, ada nggak 0,186?
Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Paling kecil berapa ini? 1,533. Itu di posisi 20% tutel. Di posisi 20% tutel ya. Ya. Sini berarti kan ya. Berarti dia lebih besar daripada 0,2. Ya. Lebih besar daripada 0,2. Sementara alfanya tadi berapa? 5% itu berapa? 0,05. Jadi kalau P value-nya itu 0,2 dibanding 0,05, P value-nya lebih kecil atau lebih besar daripada alfa? Lebih besar, Pak, kalau 0,2. Lebih besar ya, 0,2 lebih besar daripada 0,05. Kalau lebih besar, reject atau fail to reject Hanol? Fail to reject. Fail to reject. Ya, sama kesimpulannya, fail to reject Hanol ya. Tadi P value, udah classical, udah P value, sekarang yang confidence interval. Confidence interval, masukin rumus buat dapat margin of error-nya. T alpha per 2 itu 2776. Benar ya? 2776 tadi dari mana tuh? Dari tabel, Pak. Ini ya, di tadi graf ya. Freedom 4. Ya, ini ya. Benar ya. 2776 dikalikan standar deviasi difference 2,4 dibagi akar 5. Itu dapat 3. 3 itu plus minus ke difference-nya tadi ya, 0,2 ya. 30 sama, 0,2 kurang 30, 0,2 tambah 30. Itu antara 2,8 sampai 3,2. So, kita punya 90% keyakinan bahwa limit antara minus 2,8 sampai 3,2 itu mengandung nilai sebenarnya dari mengandung nilai sebenarnya dari rata-rata perubahan berat badan dari September ke April. Ya. Kan reject nol, ada 0 kan di situ kan antara 2,8 sampai 3,2. Ada 0 nggak di situ? Ada ya? Ada, Pak. Ada di situ. Berarti kan reject nol, reject nol. Fail to reject nol ya. Fail to reject nol. Nah, antara minus 0,28 artinya berkurang berat 2,8 sampai bertambah berat 3,2. Itu mengandung true value dari perbedaan berat badan antara September sama April. Ya, dalam hal ini 0. Ini ditambahkan sama Triola. In the long run, dalam jangka panjang, 95% dari sampel ini akan menuju pada confidence interval limit that actually do contain the true population of the mean of the difference. Triola bilang sih, saya nggak terlalu setuju dengan ini. Dia bilang bahwa in the long run, rata-rata perubahan berat badan itu bisa bergerak antara 2,8 sampai 3,2. Berkurang 2,8 sampai bertambah 3,2. Saya sih kurang setuju dengan ini, dengan kalimat in the long run ya. In the long run itu artinya lebih dari setahun. Kalau Kementerian Keuangan itu biasanya melihatnya itu adalah in the short run ya, kurang dari setahun. Kalau kalian pernah belajar makro kan mungkin pernah ingat ya nama John Maynard Keynes ya. Keynes dengan apa ya? Dengan
demand management ya. Dia kalau misalnya keadaan ekonominya lagi lesu, maka pemerintah mesti gencar membeli barang atau mengkonsumsi barang. Misalnya beli kertas buat ngeprint atau beli beras buat dibagi-bagikan gitu. Pemerintah mesti gencar kalau ekonominya lesu. Nah itu pendekatannya itu in the short run. Pendekatannya cuma ini dalam setahun kita bisa merubah ini gitu. Nampaknya dalam setahun aja. Sehingga ada ekonom yang berpandangan short run ya, kurang dari setahun. Karena Keynes itu kalau dibilang, what about the long run gitu. Keynes akan bilang, because in the long run we all dead gitu kan. Jadi pandangannya pendek aja, cuma setahun. Karena buat apa mikir panjang-panjang, toh besok juga mati gitu. Keynes terkenal begitu. Ya jadi nanti kalau ada ujian tuh nggak usah ditambahin nih kata yang in the long run 90% of sample will to confidence interval limit that actually do contain the true population of the difference. Oke. Gimana, ada pertanyaan? Satu, dua. Lanjut, Pak. Lanjut. Lanjutnya kita makan siang. Boleh, Pak. Astagfirullah. Vicky. Gimana? Iya, Pak, makan siang, Pak, boleh. Yasmin minta kuis, Pak. Yasmin minta kuis. Hah? Gak usah lah kuis. Sekarang kan udah pada Iya, Pak. semua. Iya, betul, Pak. Betul. Kasih PR aja. Vicky Ya, Marcelo mau nanya. Apa tepuk tangan dia? Rizky tepuk tangan. Ini kalau nggak ada pertanyaan nih. Kalau nggak pertanyaan kita sudahi nih. Aman, Pak. Oke, dengan demikian kita akhiri kelas hari ini, chapter 9 tentang transfer 2 sampel. Nanti saya kasih PowerPoint-nya sama PR-nya yang banyak sehingga banyak latihan. Yang jelas sih soal model data berpasangan itu kemarin keluar di tahun lalu. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat makan siang, selamat bobo siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Thank you.